Ya, kalau kita rupiah, mas bukatin yang dicetak ya dirham kan maka uang perak yang dicetak. Fidotan kanas au zahaban itu terbuat dari perak atau dari emas. Pokoknya dia baca maulid atas duit. Dia baca maulid di depan duit. Duitnya dibacain maulid. Wa khalata tilkan darohima ma'a darohima ukhor. Terus duitnya dicampur. Yang kita baca cuma 50.000 atau 100.000. Setelah dibaca maulid kita gabung sama yang lain. Apa yang terjadi? Wa qa'at bihal barokah. Maka duit yang lain itu kecipratan barokah. Wa qa'at maka jatuh fiha pada semua uangnya al barokatu keberkahan. Satu yang kita bacain maulid, yang kalau semua ini keluar kan kelihatan orang gak enak. Udah kita aja 2.000, ntar 2.000 campurin sama yang 2 miliar kan keren aja. Waqa'at bihal barokah maka akan jatuh ke dalam itu uang al barokatu keberkahan. Wala yaftakiru sahibuha dan orang yang memiliki uang itu tidak akan fakir, kagak bakalan fakir. Yang penting yakin, yang penting yakin. Apapun kalau nggak yakin percuma. Dan saya akan berbicara untuk orang-orang yakin, orang-orang yang yakin. Idil fata hasbah tiqadiru bi wa kullu man lam yaqin lam yantafi. Kalau orang nggak yakin nggak ada gunanya, percuma kalau nggak yakin. Orang dokter aja juga ngasih yakin ya, harus yakin. Ya. Kalau dokter nggak yakin berarti itu obat lagi dites. Dan 3 hari balik lagi ya, lagi uji coba obat itu. Jadi kalau nggak yakin ya nggak ada gunanya. Wala tafragu yaduhu dan duitnya nggak bakalan dan tangannya kagak bakalan kosong. Artinya selalu megang duit. Bibarkati maulidir Rasul dengan keberkahan maulid baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting yakin ya. Itu kata siapa itu? Kata Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Saya cuma bacain doang ya. Baca maulid baca, udah gak usah nyewa panggung, gak usah pasang tenda, udah di rumah baca. Waduh saya gak bisa, undang si Ansori, Li bacain Li, kita tidur dibaca. Wa qala Imam Al-Yafi Al-Yamani, berkata Imam Al-Yafi Al-Yamani, man jama'a siapa yang ngumpulin li maulidin Nabi untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan saudara-saudara teman-teman handai taulat kerabat dia kumpulin. Tolong ya ntar malam datang, emang ngapain lu nyinatin? Kagak, gua udah kagak ada anak yang kecil lagi. Ngawinin kali? Kagak, udah habis pokoknya semuanya. Gua mau baca maulid. Oh siap. Wahayya atau aman dan dia siapkan makanan. Wa akhalla makanan dan dia siapkan tempat. Wa amila ihsanan dan dia berbuat baik. Wa sara sababan liqiraati maulidir Rasul dan dia menjadi penyebab dibacanya maulid Rasul. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, dia nanti di hari kiamat bakalan dibangkitin ma'as-siddiqin bersama orang-orang yang selalu benar, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wassolihin orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im dan dia berada di dalam surga jannatun na'im. Maulid ada itu. Kalau musola ngadain maulid, musola, masjid ngadain maulid, masjid, majlis ngadain maulid, majlis. Hendaknya rumah-rumah kita juga ngadain, walaupun sekeluarga istilah kata. Ya Allah pengen kayak orang-orang di Madura, makin baskop,
make ember. Udah semampu kita, mampunya sekuasa baca maulid, udah baca maulid. Wa qala As-Sirsikti, berkata Asy-Syaikh As-Sirsikti, man qasada maudi'an, barang siapa yang menuju satu tempat, yuqra, yang dibaca fihi, di tempat tersebut, maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana? Mau ke majlis, kan ada apa? Ada pembacaan maulid. Barang siapa yang menuju satu tempat yang dibaca maulid, faqad qasada, maka benar-benar dia sedang menuju raudhatan min riyadil jannah, satu taman surga Allah yang ada di dunia. Kenapa? Li'anna ma qasada dzalikal mawdi'a, bahwasanya tidaklah dia menuju itu tempat illa kecuali limahabbatihi, illa kecuali limahabbatir rasuli, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, baca maulid jangan senang. Berarti dia menuju raudhah min riyadil jannah. Wa qad qala alaihi salam, dan telah bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku maka orang itu akan bersamaku di dalam surga. Berarti kalau dia datang ke tempat maulid karena ada cinta kepada Nabi, dan kata Nabi, orang yang cinta kepadaku dia akan bersamaku di dalam surga. Wa qala Sultanul Arifin, dan berkata Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arif billah. Siapakah beliau? Jalaluddin As-Suyuti, fi kitabihi, dalam kitab beliau Al-Wasail fi Syarhi Syama'il. Apa kata beliau? Ma min baitin, tidak ada satu rumah, au masjidin, atau masjid, au mahallatin, atau tempat, quri'a, yang dibaca fihi, di dalamnya, maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali malaikat akan ngeriungin penghuni tempat itu, orang-orang yang ada di tempat itu, wa ammahumullahu birrahmah, dan Allah akan menebarkan rahmat dan kasih sayangnya. Alangkah indahnya tuh rumah kita dibacain maulid, biar malaikat-malaikat rahmat yang bawa rezeki, yang bawa ilmu, yang bawa ketenangan, kedamaian, mereka kumpul di rumah kita dan turun rahmat Allah. Baca di rumah, Pak, di rumah baca ya. Wal mutawwifuna bin nur, wal mutawwafuna bin nur, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa qarabail wa ainail wa sofuna wal hakuna wal karubiyun fa innahum yusalluna ala man kana sababan. Mereka semuanya akan berdoa, mendoakan mohon ampun atas orang yang menjadi penyebab pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma min muslimin, tidak ada orang Islam, quri'a, yang dibacakan fi baitihi, di rumahnya, maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali rafa'allahu ta'ala, akan mengangkat Allah ta'ala min ahli dzalikal baiti, dari penghuni rumah itu, mana? Al-qahta wal waba, kemarau, wabah penyakit, wal hariqa, kebakaran, wal afat, segala macam kehancuran, wal baliyat, dan musibah, wal nuqabat, wal bugdu wal hasada wa ainasu. Allah akan hilangkan rasa marah, hasud, dan pandangan buruk, wal lususa, dan pencuri, an ahli dzalikal baiti, dari penghuni rumah itu. Jadi rumah yang dibacain maulid akan aman dari musibah.
berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ittaqillah mastata'ta, semampu kita. Kalau bisa dewek baca dewek, nggak bisa baca dewek panggil orang. Pengen tadi itu ngumpulin orang-orang, undang yang kita mampu. Tujuannya apa? Ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak lagi kisah-kisah yang dahsyat yang berkaitan dengan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini ada keterangan bahwa peringatan Maulid adalah sesuatu yang memang baru, sesuatu yang baru, tapi dianggap bid'ah hasanah. Ya. Jadi nggak usah ragu, walaupun banyak yang menyerang Yasinan bid'ah, Maulid bid'ah, betul, tapi bid'ahnya hasanah. Bahkan kata ulama, orang yang melaksanakan bid'ah hasanah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi peringatan Maulid itu bentuk dari mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan dengan maulidnya Nabi gitu ya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang anti maulid. Masa memperingati HUT Indonesia aja pada seneng, anaknya yang lahir aja girang diadain ulang tahun. Ada apa? Ulang tahun. Ulang tahun siapa? Anak ini yang ketiga. Padahal anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah minta diulang tahunnya. Bapak mamanya repot. Jadi senang punya anak, akhirnya diadain ulang tahun. Padahal anak itu nasibnya nggak jelas. Ini anak ntar kalau udah gede nyenengin kita atau nyusahin kita. Ini anak nyenengin kita apa ngebelang sakit kita. Ini anak bakalan nolongin kita dari neraka masuk ke surga, atau sebaliknya menjerumuskan ke neraka. Anak yang kagak jelas aja kita senang kelahirannya kita rayakan. Nabi yang jelas-jelas menyelamatkan kita, kan kita cuek-cuek aja. Ya. Maka banyak lagi tadi itu kan, sampai-sampai Hasan Basri itu, kalau saya punya duit segede, punya emas segede gunung Uhud, saya belanjain buat maulid. Dan itu kata-kata benar. Kalau kita kan ngelamun goro, gua nih kalau punya duit nih 2 miliar, gua kasih lu. Lah, baik amat lu. Terus lu gimana? Gua ngelamun lagi. Gitu beneran ya. Kita gitu ngelamun. Gua nih kalau punya motor nih, gua boncengin tiap orang. Pas punya motor, waduh boro-boro. Gua boncengin, nengok aja kagak. Gua nih kalau punya mobil nih, wah, tetangga lagi butuh, gua pinjemin. Tetangga lagi perlu, gua kasih. Dan punya aja korek. Biasa, omongan orang belum punya ya begitu. Sama kayak anggota dewan, belum jadi mah, wah rayuannya rayuan maut. Ini saya kalau kepilih, saya kalau menjadi wakil rakyat, wah begitu jadi. Ya yang diurusin kantong dewek. Kenapa? Modal gua keluar banyak. nyakitin kita yang berantem, kita yang berdebat sama orang, yang enak sama dia orang ya. Karena akhirnya yang gak jelas bela-belain, kan Nabi kita yang jelas menyelamatkan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat peduli susah yang bikin umat susah. Beliau tidak akan senang kalau ada umatnya yang tidak bahagia. Beliau sangat ingin kita semuanya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Inilah arda wa wahidun min ummati
neraka. Senang Nabi itu kalau ada umatnya di neraka. Waduh, gak tenang. Emang kita mikir dewek, bodo amat lu ke neraka, mana kayak nanti gua selamat, kan begitu kita mah. Kagak ngero-ngeroi. Mana buktinya? Saudara kakak sholat kita antep, saudara kakak ngaji kita nggak pernah ngin-ngin, nggak pernah ngegebah-gebah. Hai sholat saya ngaji. Soalnya kita bodoh dulu ke neraka dah. Mending gua jangan, gua kagak. Nabi mah nggak begitu. Inilah Allah. Saya ini nggak senang wawahidun min umatin binar. Satu aja. Jangan-jangan semua sholat al-barakah satu aja umat yang di neraka. Nabi gak senang, padahal ya Allah jarak kita jauh, kita gak pernah melihat Nabi, tapi Nabi begitu peduli. Kita orang Indonesia, Nabi orang Arab, tapi Nabi gak mandang suku, gak mandang bangsa. Kalau dia umatku, maka aku tidak rela kalau dia ada di neraka. Bahkan dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Lihat coba, semua umatku akan masuk surga. Pernah ada anggota dewan, pokoknya setiap yang milih saya, ntar saya ajak ke kantor DPR. Ada nggak begitu? Pokoknya kalau yang milih saya ajak ke Senayan. Ada yang begitu, borok ya. Waktu kampanye doang ngasih duit juga karena ada kemauannya. Hadirin yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama merasa bahagia. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata marabihi wa marma. Kalau ada selalu keinginan mengagungkan Nabi, beruntung ya. Maka kalau kata guru, kalau bulan Maulid udah niatin semua ibadah mengagungkan Nabi. Kita ngaji niatin untuk ngagungin Nabi. Kenapa? Ngaji itu kan perintah Nabi. Ngaji itu kan yang nyuruh Nabi. Utlubul ilma walau bisid, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ngaji itu perintah Nabi. Nah, karena Nabi yang nyuruh, udah saya ngaji karena memuliakan Nabi. Jadi maulid, jadi baca Al-Quran niatin ngagungin Nabi, jadi maulid. Salawat niatin ngagungin, jadi maulid, jadi ya. Hadirin yang dibahagiakan oleh Allah, sehingga ketika kita melihat bagaimana ahlul baitnya Nabi, bagaimana keluarga Nabi yang dalam pelajaran yang sama-sama kita baca, bahwasanya saking pengen sempurnanya keluarga Nabi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhbarana Syekhuna Qutbul Wujud Syamsud Dairah Muhammad Syamsud Dairah Syuhud Muhammad Al-Bakri an jaddatihi Aisyah, dari nenek beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha, annaha kanat idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ala atharihi rasulan yattabi'uhu ila maskanihi liyata'arrafa hal yad'u laha fatad'u lahu bimithli du'aihi li'alla yakuna du'auhu fi muqabalati sadaqah fayanqusu ajruha. Siti Aisyah itu kalau sedekah sama orang, umpama ada orang datang nih ke rumah Siti Aisyah minta-minta, itu diberikan sedekah sama Siti Aisyah. Kemudian setelah ngasih sedekah, Siti Aisyah nyuruh orang, tong, mari tong, itu pengemis ikutin, sampai kemana ikutin, atau sampai ke rumahnya ikutin, lu intip dah. Kira-kira itu pengemis ngedoain saya apa enggak? Kalau pengemis ngedoain saya, maka saya akan doain si pengemis itu. Jangan sampai doa pengemis mengurangi pahala sedekah saya. Dahsyat. Jadi itu kalau sedekah, kemudian yang menerima ngedoain, didoain balik, ngeri
itu doa menjadi bayaran balasan dari sedekah.